Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Servomekanisme. Hai para pendengar podcast, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga, dan makin hari makin bertambah rezekinya. Para pendengar podcast, hari ini saya akan men-sharing buku Psycho-Cybernetics yang terbit di tahun 1969 yang ditulis oleh Maxwell Maltz. Jadi buku ini adalah buku yang menjadi pegangan semua pakar-pakar mindset di dunia. Maxwell Maltz adalah seorang dokter bedah wajah kecantikan. Dan dia mengamati orang yang sudah dibedah wajahnya menjadi jauh lebih percaya diri. Sikap perilaku bahkan cara berpikirnya pun berubah. Ternyata perilaku itu terjadi karena self-image. Bagaimana orang itu memandang dirinya berubah. Jadi self-image-nya berubah, maka orang itu pun akan berubah. Cara dia memandang dirinya berubah, maka dia juga akan berubah. Itu pentingnya, teman-teman. Bila dia mati, perilaku kita, apa yang sering kita temui dan hasil yang sering kita dapatkan, itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi, memiliki semacam kecenderungan, seperti ada polanya. Contohnya, mereka yang sering terlambat masuk kantor, biasanya cenderung untuk selalu terlambat. Bahkan ketika dia berniat untuk tidak terlambat, seakan-akan alam semesta berkonspirasi untuk membuat dia tetap terlambat. Demikian juga dengan keberuntungan. Keberuntungan pun sama. Mereka yang sering sial, cenderung selalu sial. Sering kita dengarkan, seseorang berkata, aduh, saya lagi punya masalah, lagi sial, datang lagi masalah berikutnya, datang lagi masalah berikutnya. Seakan-akan sial datang bertubi-tubi, masalah datang bertubi-tubi. Sementara mereka yang sering beruntung, cenderung selalu beruntung. Seakan-akan ada sebuah servomekanisme yang mengatur itu semua. Servomekanisme atau servomekanisme adalah mekanisme otomatis untuk mengoreksi jika sebuah tindakan keluar jalur. Itulah sebabnya kita cenderung menemui hal-hal yang memang kita sering temui. Itulah sebabnya kita cenderung mendapatkan hasil sesuai dengan hasil-hasil yang sering kita dapatkan. Tentu saja jika hal yang sering kita temui itu positif, is okay. Jika hasil yang sering kita dapatkan bagus dan luar biasa, is okay. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika yang sering kita temui justru kesialan? Bagaimana jika hasil yang sering kita dapatkan adalah kegagalan? Semakin sering kita mendapatkan satu hal, semakin terlatihlah kita mendapatkan hal yang sama. Ini persoalannya. Semakin sering kita sakit,
Semakin sering sakit, semakin sering kita sakit, kita semakin terlatih untuk sakit. Mulai dari sakit yang ringan, lama-lama menjadi terlatih dengan sakit yang lebih berat. Semakin sering berhutang, semakin berbakat kita melakukannya, sehingga kita menjadi ahli dalam berhutang. Pinjam sana, pinjam sini. Inilah servo mekanisme. Saat ini terjadi, seakan-akan nasib kita terkunci. Semua perilaku dan lingkungan kita mengarahkan kita ke nasib tersebut. Sehingga kejadian itu berulang lagi. Nah, para pendengar podcast, bagaimana memutus rantainya? Bagaimana pula membentuk servo mekanisme yang memberdayakan hidup kita? Maltz menjelaskan bahwa servo mekanisme ini tidak terbentuk begitu saja. Setiap servo mekanisme memerlukan settingan awal yang jelas. Settingan awal para pendengar. Settingan awal dari servo mekanisme dalam hidup kita adalah self-image. Sekali lagi, self-image. Cara Anda memandang diri Anda. Self-image adalah cara kita melihat dan menilai diri kita sendiri. Self-image terbentuk dari kumpulan keyakinan atau belief tentang diri kita, tentang orang lain, dan cara dunia bekerja. Self-image ini akan mengendalikan sikap, pemikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jika kita memiliki self-image yang negatif tentang diri kita, contohnya, self-image Anda adalah, saya orang yang tidak menarik. Lalu, Anda hadir di sebuah pesta dan berniat untuk berkenalan dengan orang baru. Niatnya ada mau berkenalan dengan orang baru, maka self-image Anda akan segera menghapus niat tersebut dengan memunculkan self-talk. Orang-orang hanya akan mau berkenalan dengan orang yang menarik. Kamu itu kan gak menarik. Gak akan ada orang yang mau berkenalan denganmu. Maka Anda pun cenderung menyendiri dan gagal berkenalan dengan orang baru tersebut. Padahal belum tentu pikiran orang baru tersebut seperti apa yang Anda pikirkan. Para pendengar podcast, apapun yang kita pikirkan, self-image kita seakan-akan menyetel servo mekanisme kesetelan awal. Maka jika kita melihat diri kita sebagai orang yang sial, servo mekanisme kesialanlah yang akan aktif dalam diri kita. Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang beruntung, servo mekanisme keberuntungan itulah yang akan aktif. Bagaimana jika tercampur? Kadang kita melihat diri kita sebagai orang yang sial, kadang beruntung. Disinilah servo mekanisme kita akan mengalami kebingungan. Pada akhirnya dia akan bergerak ke arah yang lebih kita yakini. Jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka self-image kita bertentangan dalam hati kita meyakini bahwa itu tidak mungkin, maka servo mekanisme yang berjalan adalah servo kesialan. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka self-image kita bertentangan dalam hati kita meyakini bahwa itu tidak mungkin, maka servo mekanisme yang berjalan adalah servo kegagalan. Para pendengar, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah membentuk self-image yang baru. Caranya, 1. Tulis dengan detail apa yang Anda inginkan. Misalnya, Anda ingin menjadi pribadi yang beruntung. Seperti apa kelihatannya, seperti apa kedengarannya, seperti apa perasaannya. Kedua, bayangkan Anda melihat diri Anda yang sudah
menjadi pribadi yang beruntung di depan sana. Sekali lagi, Anda mengimajinasikan diri Anda sudah menjadi pribadi yang beruntung. Apa yang Anda lihat dengan diri Anda menjadi pribadi yang beruntung, apa yang Anda dengar, apa Anda rasakan sebagai seorang pribadi yang sudah beruntung. Ketiga, biarkan ide-ide muncul dan pikiran kreatif Anda. Jika servo mekanisme Anda menjadi orang yang beruntung, itu sudah terjadi, maka dalam imajinasi Anda sudah terjadi, biarkan ide-ide akan muncul dalam pikiran kreatif Anda. 4. Lakukan tindakan-tindakan spontan terkait dengan ide kreatif tersebut. Kelima, praktekkan keempat hal di atas berulang-ulang setiap hari dengan santai dan tanpa beban, teman-teman ya. Nah, para pendengar, bagaimana bila self-image lama masih muncul dan self-talk negatif kita datang lagi mengganggu? Memang suatu proses ini harus dilakukan berupa sebuah proses, tidak instan. Jadi gangguan-gangguan self-image yang negatif lama muncul, self-talk negatif lama mengganggu kita, maka praktekkan metode CRAFT. CRAFT. Ingat CRAFT. Misal Anda ingin mengubah pola sakit yang Anda miliki dan menjadi pribadi yang lebih sehat, ya, ingat lakukan CRAFT. CRAFT. C adalah cancel. Saat tiba-tiba muncul pikiran, aduh, naga-naganya saya mau sakit nih, sudah bersin 3 kali. Segera lakukan cancel. Katakan cancel, batal. Atau Anda bisa gunakan kode yang Anda buat sendiri dalam pikiran Anda. Anda mengatakan wush atau membayangkan menekan tombol Ctrl plus Z di komputer Anda. Nah, kedua adalah R, replace. Ganti dengan pemikiran yang lebih memberdayakan. Misalnya, Tuhan memberi saya karunia tubuh yang sehat dan mampu menyembuhkan diri sendiri. Saya sudah sehat karena Tuhan memberi saya tubuh yang sehat dan tubuh saya mampu menyembuhkan diri sendiri. Itu replace, menggantikan yang pikiran negatif tersebut. Ketiga adalah afirmasi. Kuatkan dengan mengatakan kalimat afirmasi Anda. Diucapkan, afirmasi Anda mengucapkan. Misalnya, semakin hari saya semakin sehat, bugar, dan kuat. Semakin hari saya semakin sehat, bugar, dan kuat. Katakan berulang-ulang dengan mantap. Berikutnya adalah fokus. Luangkan setiap hari untuk melakukan visualisasi. Anda memvisualisasi, membayangkan diri Anda yang sehat, bugar, dan kuat tersebut. Fokus pada visualisasi, fokus dan membuat visualisasi, imajinasi kreatif bahwa Anda sudah sehat, bugar, dan kuat. Terakhir, latihan. Jangan bosan melatihnya. Terus lakukan terus meskipun Anda belum sehat. Bergayalah seakan-akan Anda sudah sehat. Seperti kata pepatah barat, fake it till you make it. Berpura-puralah sampai pura-pura itu menjadi nyata. Pertanyaannya adalah, self-image seperti apa yang ingin Anda bentuk? Mulailah membentuknya sekarang. Banyak orang yang vibrasinya masih rendah, masih galau, masih banyak luka batin, sehingga visualisasinya, afirmasinya nggak bekerja. Untuk membuat self-talk positifnya ini bekerja, jangan ada luka batin. Kita mesti menetralkan luka batin. Bisa dengan bersyukur kejadian yang menyakitkan yang pada Anda alami di waktu-waktu dulu atau hari ini. Ambil hikmatnya, lupakan sakit hati yang kemarin. Maafkan orang-orang yang sudah berbuat salah kepada Anda.
bahkan mendoakan mereka dengan cinta bagi orang-orang yang sudah menyakiti diri kita. Sehingga luka batin kita ini bisa sembuh. Masalah kemarin yang istilahnya penjara diri, penjara mental Anda kuburkan, Anda keluar dari penjara mental Anda, yang Anda lihat hari esok ke depan. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saat kita berada di energi syukur dan cinta, baru kita siap untuk visualisasi dan afirmasi. Itulah sahabat pendengar podcast. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat dan selamat melakukan. Salam sukses, sehat sejahtera dan bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.